Selamat malam semuanya. Malakan sekalian, sampailah kita di puncak acara. Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu dari tadi. Sebuah monolog yang dipenuhi kebijaksanaan, inspirasi positif, ilmu kehidupan tentang bagaimana kecerdasan harus dibarengi dengan empati. Tolong di-highlight empati. Dengan rasa cinta dan keadilan dari seseorang yang sudah merasakan segala getir kehidupan. Kita panggilkan saja langsung teman-teman. Kapan lagi bisa melihat salah satu komika termahal dengan harga Rp35.000. Inilah Coki Pardede. Tepuk tangan. Ya, cukup. Apa ini asap-asap anjing? Gua mau sulap gue dikasih asap anjir. Selamat malam semuanya, tepuk tangan dulu buat kita semua yang ada di sini, gokil. Aduh. Gak berasa ya, Malaka sudah berjalan 2 tahun. 2 tahun teman-teman, kita kasih tepuk tangan dulu dong, gokil. Malaka sudah berjalan 2 tahun. Waktu launchingnya, kalian bisa lihat video launchingnya ada di YouTube. Ferry naik, semuanya naik. Semuanya datang dengan harapan-harapan, kita akan begini, kita akan begini, kita akan begini. Setelah Malaka berdiri 2 tahun lalu, lihat apa yang terjadi. Indonesia makin hancur. Tentu bukan salah Malakanya, terlalu banyak yang terjadi. Dan sebelum gua ngomong lanjut ke monolog gua, mari kita apresiasi buat diri kita semua teman-teman. Karena kita berhasil melewati 2 tahun yang berat ini. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk diri kita semua. Berat men, berat. 2 tahun kebelakang ini banyak banget masalah-masalah yang sangat luar biasa. Ya, tapi menurut gue balik lagi, apa yang bikin Malaka bisa bertahan sampai 2 tahun teman-teman? Menurut gue adalah karena berbicara dari pengalaman. Menurut gue Malaka adalah personifikasi orang pinter tapi tidak nyebelin. Gue ulang sekali lagi, menurut gue dari pengalaman pribadi gue, Malaka itu adalah personifikasi orang pinter tapi tidak nyebelin. Dan dewasa ini nyari orang pinter yang tidak nyebelin sulit. Sulit sekali teman-teman. Kenapa ada orang pinter nyebelin? Kenapa ada orang pinter yang gak nyebelin? Kalian tahu gak jawabannya apa teman-teman? Karena orang pinter yang nyebelin itu lebih hasratnya, itu lebih pengen untuk mengkoreksi. Gue ulang ya. Orang pinter yang nyebelin hasratnya ingin mengkoreksi orang lain. Entah itu dari segi moral, entah itu dari segi pendidikan, apapun. Pokoknya ketemu ada yang salah dia akan mengkoreksi. Dari mulai grammarnya semuanya dia mengkoreksi. Itu orang pinter nyebelin. Tapi orang pinter yang gak nyebelin, drive-nya bukan untuk mengkoreksi. Drive-nya bikin koneksi. Dan itulah yang bikin Malaka reach-nya bisa sampai 7 juta lebih dalam 2 tahun terakhir. Boleh tepuk tangan, gokil men. Karena tujuan kita bukan mengkoreksi, tujuan kita bikin koneksi. Teman-teman, gua rasa ini sesuatu yang gue pengen kita semua berpikir bersama-sama teman-teman.
Karena tadi juga banyak keresahan-keresahan dari teman-teman di sini yang bilang bagaimana dengan ini, bagaimana dengan ini, bagaimana kita menyadarkannya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang nafasnya senada kan. Bagaimana kita menyadarkan ini, bagaimana kita menyadarkan ini, bagaimana kita menyadarkan ini. Gue tahu itu semua datang dari niat yang baik. Karena kita ingin kita ada di lingkungan yang baik. Tapi kita harus hati-hati teman-teman. Saat kita punya hasrat untuk menyadarkan orang, jangan-jangan kita mengambil kapabilitas yang bukan hak kita.